Halo keluarga Sabarataan. Nah, kita hari ini ada di Desa Asam Randa, Kecamatan Hatungun. Kita hari ini panen jahe merah. Terus kita langsung produksi ke produk-produk bawaan dari jahe merah. Apa aja? Tapi sebelum kita ke dapur buat memproduksi bawah-bawahnya, hasil-hasil dari jahe merah, kita mencabut atau kita panen dulu jahe merahnya. Yuk, kita ikut kita sini. Sebelum kita mengolah olahan produk dari bahan jahe merah, kita ikutan panen dulu yuk. Kita cari nih. Nah, pas banget ada masyarakat, ibu-ibu dan bapak-bapak yang lagi panen jahe merah. Yuk kita ikut. Nah, kita sekarang udah ada di kebun jahe merah. Nih ada bapak petani jahe merah yang lagi panen. Nah, kita coba bantu-bantu buat ikut memanen jahe merahnya. Dan kita let's go ke dapur buat dibikin ada beberapa olahan-olahan produksi dari jahe merah. Yuk. Oke Pak, lagi panen Pak. Ini udah berapa bulan nih Pak? Ini baru umur 5 bulan yang ini. 5 bulan. Oke, ini di sini semua jahe merah semua nih. Jahe merah semua. Jahe merah semua. Bisa pinjam Pak? Wah. Ini kira-kira beratnya berapa nih Pak? Mungkin 1 kilo lah. 1 kilo. Ya. 1 kilo ini sebenarnya sudah layak panen atau? Kalau untuk pembuatan serbuk jahe biasanya kita di umur 7 sampai 8 bulan. 7 sampai 8 bulan. Ya. Oh. Tapi ini udah 5 bulan nanti sebenarnya belum layak nih. Belum. Tapi ada selain itu kalau umur-umur segini bisa diolah apa lagi Pak sebenarnya? Untuk serbuk jahe aja. Oh, untuk satu jahe. Tompeng jahe nanti di kisaran di 8 bulan ke atas. Oke. Kita boleh lihat produk serbuk jahe dan emping jahe. Oke, mari bikinnya. Oke, siap. Oke, ya. Kita bawa ini Pak ya. Oke. Ya. Oh ya, di Desa Asam Randa ini memang mayoritas warganya bertani jahe merah. Sehingga kalau kita jalan-jalan ke desa yang berperbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar ini, kita akan banyak melihat hamparan pertanian jahe merah. Jadi selain jahe merah, apalagi Pak yang ditanam di sekitar di sini Pak? Ada Jahe. bagang, Heeh. jahe putih juga ada. Jahe putih juga ada. Ini untuk areal keluasan yang hamparan sini kurang lebih 1 hektar yang sebelah sini. 1 Karena hektar. ada beberapa titik selain ini. Oke, jadi di sini ini kan banyak nih ibu-ibu terus bapak-bapaknya, emang kebanyakan sini warga sini memang kerjanya petani jahe. Oh iya. Selain petani jahe juga petani kencur. Oh, petani kencur. Di sini untuk khususnya di Desa Asam Randa ini. Oke, ya. Oh ya keluarga Sabarataan, jahe merah yang ideal nih untuk dibuat olahan produk bawaannya yakni umur antara 4 hingga 6 bulan keluarga ai. Setelah kita panen jahe merahnya, kita bawa hasilnya ke rumah produksinya yuk untuk proses selanjutnya. Ciao. Kalau lagu anak-anak naik-naik ke puncak gunung tuh, kiri kanannya adanya pohon cemara ya. Kalau di sini, kalau kita menuju ke Desa Asam Randa ini, kiri kanannya kita lihat hamparan jahe merah. Wah. Alhamdulillah, sedikit kami sampaikan di sini, kami beserta ibu-ibunya ada produk olahan dari produk keturunan jahe merah, yaitu salah satunya emping jahe beserta serbuk jahe Mas. Kalau untuk emping jahe kita produksi 2016 sudah kita bikin. Terus untuk serbuk jahe 2019 Mas. Pertama gini Mas, pertama itu sehubungan 2016 itu harga masih cukup rendah. Nah, di situ kita terinspirasi untuk membuat produksi keturunan dari jahe merah itu sendiri. Selain kita jual secara gelondongan, kita produksi untuk keturunannya yaitu emping jahe sama serbuk jahe. Selebihnya di masa pandemi, alhamdulillah permintaan cukup tinggi, yaitu sampai sekarang alhamdulillah itu.
Wah, ada ibu-ibu nih yang lagi bersih-bersih jahe merah. Nah, ini proses selanjutnya setelah panen tadi, jahe merahnya harus kita bersihkan dulu. Kita pisah-pisah dulu antara jahe dengan sisa-sisa tanah dan kita bersihkan, kita cuci sampai bersih. Habis ini prosesnya apa Pak? Jadi, Ini untuk pemilahan dibersihkan di sini, Mas. oh dibersihkan. Iya. Ibu, nah, numpang nyuci, Bu. Iya. Jadi bersihkan dulu kotoran tanah-tanahnya, Pak ya. Ya. Sama Oh, dipilah juga, dipatah-patah gitu. Setelah dibersihkan dan dicuci, lalu kita sortir nih. Mana nih jahe merah dengan kualitas yang bagus untuk menghasilkan produk yang bagus juga. Jahe merah yang kita panen hari ini, kita akan olah dua produk, yakni emping jahe merah dan serbuk jahe merah. Jadi itu dicuci, ini dicuci gini aja, udah. dicuci. Oh, dikira dikupas tadi. Enggak, Oh, enggak, ini enggak. kayak disikat-sikat gitu Kayak aja. diikat, enggak. Oke, habis ini, habis di penimbangan, Langsung kita tahap selanjutnya ke dapur. dapur produksi. Oke, sini Pak, biar saya aja yang bawa. Ya, oke. Ayo pindah ibu-ibunya, Iya. tangan pindah. Kita untuk pemasarannya tentunya kita karena zaman sudah modern ya Mas, kita yaitu melalui Facebook, habis itu media sosial gitu. Oke. Oh, selebihnya itu ada juga kita langsung kita taruh di toko-toko, habis itu di kafe daerah Banjarbaru, habis itu kita ada juga produk oleh-oleh untuk Kabupaten Tapin yaitu Gamba, Koperasi Gamba. Nah, yang ada di Kabupaten Tapin itu kan pusat oleh-oleh untuk semua UKM. Kalau untuk emping jahe ini Tapin beserta Kabupaten Banjar, khususnya daerah Banjarbaru atau Banjarmasin. Kalau untuk serbuk ini sebagian ada juga sedikit-sedikit kita kirim ke luar daerah. Daerah Jawa ada juga kirimnya. Ini tahap berikutnya apa, Bu? Ini jahenya diparut sana, Bu ya? Oh, nggih. Ya, biar ulun marut, Bu. Tahap berikutnya yakni jahe yang kita bawa yang setelah bersih tadi, kita parut dengan menggunakan mesin parut. Oh iya, bagi keluarga semuanya harus hati-hati ya kalau menggunakan mesin parut. Kalau kena tangan bisa bahaya nih, musibah. Selanjutnya jahe yang sudah kita parut, kita lanjut tahap penyangraian. Jahe disangrai bareng dengan parutan kelapa beberapa menit hingga kering dan tercium aroma harum dari jahe merah tersebut. Aduk-aduk terus, jangan kasih kendor, nanti gosong. Setelah tercampur dan kering sangraian tadi, kita dinginkan dulu ya jahe merah dan parutannya tadi. Yang pertama yaitu dari segi pemasaran, itu dari dinas terkait juga menyupport untuk pemasarannya juga.
Untuk peralatan juga ada. Contohnya untuk itu tadi alat-alatnya juga bantuan dari Dinas Pertanian juga. Kalau untuk karena di sini ada beberapa pengolahan juga ini Mas. Di sini ada 4 tempat pengolahan untuk emping jahe ini khususnya. Kalau di kita sendiri itu rata-rata kisaran 1 bulan tuh 200 sampai 250 bungkus kalau satu tempat ini. Lain lagi tempat sebelah ini di bawah sini juga ada kan, ada beberapa tempat untuk emping serbuk, kurang lebihnya ada 150 sampai 200 lah. Sambil mendinginkan, kita cairkan gula dulu. Kalau gula udah mencari seperti hubungan kita nih, langsung dimasukkan ke sangrai jahe merah dan kelapa tadi, dan sambil diaduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Nah, ini nih menurut Ari yang paling sulit. Sangrai yang sudah bercampur dengan gula cair tadi harus segera diratakan hingga menipis dan segera bentuk dengan ketelatenan dan kecepatan sebelum adonan tersebut mengeras keluar guys. Panas loh ini gulanya. Proses terakhir nih, sebelum dipasarkan, yang pastinya kita harus kemas dulu ya dengan secantik mungkin biar menarik perhatian, menarik pembeli ya.
Setelah kita packing, emping jahe merah pun siap kita jual. Yuk, kita jual dulu. Tadi kita sudah belajar cara pembuatan emping jahe. Sekarang kita belajar ada membuat serbuk jahe. Nah, tadi ini kan udah jahenya Pak ya. Jahe yang sudah dicuci, terus diparut Pak ya dulu, diparut untuk diambilkan sarinya. Sarinya aja. Oh. Jadi ampasnya kita tinggal. Ampasnya, Oke, setelah kita pemarutan, lanjut apa Pak? Habis ini Pak? Habis itu kita pemerasan Pemerasan. Untuk diambil sarinya. sari jahenya Pak ya. Oke. Udah Pak, dimatikan. Ya, oke. Selanjutnya Ya ini airnya ini udah air dari jahenya Pak? jahe. Bukan Jahe, nggak ditambahin air apa-apa lagi? Nggak bisa. Oh. Harus asli jahenya. Nah, setelah tahap ini kan sudah selesai kita tahap ini, kita ambil sarinya. Yeah. Habis itu kita endapkan kurang lebih selama 10 sampai 15 menit. 10 ini ya. Nah, jadi nanti untuk anunya kan mengendap ke bawah patinya itu. Oh, itu patinya. nggak bisa diolah. Kristal seperti ini kalau sudah jadi. Oh, tapi sebelumnya tadi nanti air dulu. Nanti air dulu Berbentuk dimasukkan. air, tadi Ya. sarinya kita campur gula pasir, Sama gula merah. gula merah juga, terus sama kayu manis, Kayu manis. serbuk kayu manis. Enggak, anunya aja. Oh, batang kayu manisnya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Oh, ini Kita masukkan. kayu manis apa nih? Kayu manis. Oh. Nanti kalau sudah kita sangrai kurang lebih mendidih selama 1 jam, dia akan membentuk kristalan seperti ini. Oke, baru habis itu selanjutnya di packing. Belum. Oh, belum. Selanjutnya setelah jadi, Pendinginan? nanti kita Oh, diayak. Jadi kita ambil yang lembut, habis itu yang up kita pindah ke sini. Ah. Nah, yang ada bentuk gumpalan seperti ini. Oh gitu. Ya. Itu ditumbuk lagi atau nggak bisa digunakan? Bisa digunakan lagi setelah pembuatan kita barengkan sama yang itu. Nah, kendalanya untuk pengantaran barang tentunya. Pertama kondisi jalan, habis itu kan gini, untuk wilayah kami kan termasuk wilayah yang pinggiran. Jadi kadang-kadang di sini untuk sinyal, kadang-kadang kan agak susah, kadang-kadang ada gangguan, kadang-kadang permintaan dari konsumen masuk kita nggak bisa langsung merespon itu. Kita harapkan tentunya kita anukan ke dinas terkait tentunya. Selebihnya itu khususnya untuk dinas perindustrian maupun perdagangan, kalau bisa produk-produk seperti UKM ini lebih ditingkatkan atau diperkenalkan. Dengan perkenalan produk UKM itu kita untuk pemasaran lebih mudah atau lebih dikenal Pak.